Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Fatia, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Oke. Fatia, boleh memperkenalkan diri secara singkat? Kuliah di mana? Gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Fatia. Saat ini berkuliah di Telkom University, mengambil jurusan ilmu komunikasi dengan konsentrasinya marketing communication, dan sekarang lagi mau masuk ke semester 5. Oke, begitu. Jadi marketing komunikasi di Telkom semester 5 ya. Nah, ini Fatia boleh minta tolong untuk berbagi pengalamannya, bagaimana akhirnya bisa memilih kuliah di Telkom di marketing komunikasi. Oke. Mungkin ceritanya dimulai dari saya kelas 3 SMP. Iya, Waktu itu, silahkan. waktu di tahun terakhir SMP, saya emang sempat bingung masuk SMA mana, karena sebelumnya waktu itu saya juga belum benar-benar tahu gitu apa minat dan hobi atau passion saya tuh di mana. Lalu saya mendapatkan informasi dari orang tua kalau ternyata di SMK Telkom Jakarta siswanya itu berkesempatan untuk mendapatkan program ikatan dinas saat lulus, di mana mereka bisa langsung direkrut sama PT Telkom sekaligus melanjutkan kuliahnya dengan bantuan biaya. Oleh karena itu, setelah melakukan riset juga melewati internet dan juga saya datang ke sana sama ayah saya, akhirnya saya daftar di SMK Telkom. Lalu di SMK Telkom, setelah melalui semacam tes yang kayak placement test untuk saya itu dapat jurusan apa, saya mendapatkan jurusan namanya Teknik Jaringan Transmisi. Oh ya. Lalu, namun sayangnya di angkatan saya program ikatan dinas yang menjadi incaran saya tersebut tuh berhentikan karena satu dan lain hal. Lalu waktu memasuki tahun terakhir di SMK pun, saya akhirnya mencoba untuk mencari rencana lain supaya bisa tetap mengemban pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Oleh karena itu, karena saya merasa pendidikan formal yang saya dapatkan di SMK ini belum cukup sebagai bekal saya bersaing di ujian masuk PTN, apalagi saingan saya kan SMA, teman-teman SMA dari satu Indonesia. Saya pun memutuskan untuk mengikuti bimbingan belajar. Awalnya saya mengikuti kelas bimbingan belajar Saintek. Lalu setelah menyadari bahwa ternyata Sainteknya SMA sama Saintek SMK tuh beda banget, saya pun pindah. Saya pun pindah ke kelas Soshum. Sosial humaniora gitu ya? Iya, betul. Otomatis rencana saya pun juga berubah nih. Goal saya yang tadinya mau ngincar jurusan Saintek berubah jadi jurusan Soshum. Lalu apa nih kira-kira jurusan Soshum yang bakal cocok buat saya? Saya pun mengincar jurusan sastra Inggris. Setelah sambil bimbel pun saya juga masih berusaha sebaik mungkin untuk mengejar materi di SMK, karena kan tetap harus ada ujian sekolah, ujian praktek, ujian nasional, yang mana materinya jelas-jelas berbeda dengan apa yang saya dapatkan di bimbel. Namun tetap aja bimbel tuh membantu gitu, entah kakak-kakaknya juga selalu open untuk konsultasi materi matematika misalnya gitu. Jadi saya bisa tetap sambil belajar UN sambil tetap belajar UTBK. Oke, setelah UN saya kan UTBK, lalu nilai saya keluar sebanyak karena waktu itu iya, nilai UTBK keluar karena UTBK 2 kali kan nilainya jadi ada 2. Lalu waktu itu tuh lagi emang rame banget masalah namanya rasionalisasi UTBK, di mana kita bisa kira-kira ranking kita kalau kita masuk ke universitas ini kita tuh masih masuk passing grade atau enggak gitu. Waktu itu saya pakai aplikasi Eduka. Akhirnya karena nilai UTBK saya udah tahu berapa, saya masukin pilihan pertama UTBK, pilihan pertama PTN yaitu
jurusan sastra Inggris Universitas Brawijaya. Lalu yang kedua kalau nggak salah sastra Inggris UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Sembari menunggu hasil SBMPTN itu keluar, sekolah saya juga mengadakan acara graduation, di mana di acara kelulusan itu juga diumumkan nilai UN anak-anaknya berapa. Terus ternyata saya juga alhamdulillah diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah di Telkom University dengan bantuan biaya yang waktu itu lumayan gitu. Karena alhamdulillah nilai UN saya masuk ke dalam peringkat 10 besar satu angkatan. Oh, ternyata ada tawaran beasiswa dari Telkom. Iya, namanya tuh One Pipe Education Solution gitu, karena sama-sama Yayasan Telkom kan. Oh iya. Dan emang itu dari tahun ke tahun selalu ada. Alhamdulillahnya itu nggak dihapus gitu. Oh iya. Yang nggak kayak si yang ikatan dinas itu kan. Nah, galau dong mau pilih sambil menimang-nimang keputusan ambil nggak ya gitu Telkom University-nya. Ternyata UTBK-nya juga lolos yang pilihan pertama. Jadi waktu itu emang sempat galau banget. Diskusinya sama keluarga. Iya, betul. Sempat diskusi sama keluarga, sama teman-teman juga di situ untuk kira-kira ambil yang mana nih gitu. Karena dua-duanya kalau secara akreditasi ya mirip, walaupun yang satu PTN, yang satu PTS gitu, tapi kualitasnya nggak terlalu jauh berbeda. Jadi waktu itu saya berdiskusi dengan banyak orang dalam kurun waktu beberapa hari gitu. Dengan siapa saja tuh diskusinya? Waktu itu diskusinya kalau dari keluarga tuh nggak cuman ayah ibu aja, tapi juga ada nenek, kakek gitu. Karena kebetulan om saya juga dulu ada yang di Brawijaya. Lalu dengan bude saya juga yang kebetulan emang profesinya itu di ranah psikologi. Dan waktu itu saya emang juga udah pernah tes minat dan bakat di bude saya tersebut itu. Akhirnya karena meninjau berbagai hal seperti jarak, terus biayanya yang juga sebenarnya nggak terlalu jauh gitu. Dan kebetulan teman-teman SMK saya juga banyak yang lanjut ke Telkom University. Jadinya saya memilih untuk mengambil kesempatan beasiswa itu dan mengambil prodi ilmu komunikasi. Oh, iya. Dan akhirnya waktu semester berapa itu memilih marketing komunikasi? Kalau untuk mengambil konsentrasi marketing communication itu di semester 4. Oh iya. Oke, sekarang sudah semester 6 ya? 5 mau masuk ke semester 5. Oh ya, sorry. Ya, masuk ke semester 5. Bagaimana itu feel rasanya atau kesannya di pilihannya kamu sekarang ini? Sebenarnya saya lumayan senang sih sama di jurusan saya ini. Kenapa? Karena ternyata saya berkesempatan untuk mempelajari banyak hal juga di sini gitu. Nggak terpaku dengan 1-2 hal aja, tapi banyak gitu. Dan di semester-semester ini itu kita emang udah mulai masuk ke realisasi dari teori-teori yang di semester-semester awal kita pelajari. Jadi output-nya pun kita udah mulai kelihatan gitu. Udah mulai ada gambarannya gitu ya? Iya, betul. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Boleh tahu nggak apa harapan Fathia 3 tahun ke depan? Saya memiliki harapan untuk bisa bekerja di ranah PR. Ya, hubungan masyarakat. Di perusahaan kementerian. Di perusahaan atau di kementerian? Iya, betul. Oh iya, mudah-mudahan apa yang diharapkan terkabul. Oke, Fathia, sukses selalu dengan studinya dan semoga tercapai cita-citanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.